Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun sebenarnya sekarang ini kita masih berada dalam masa-masa pandemi, yaitu adanya sebuah virus yang disebut dengan COVID-19. Walaupun sebenarnya adanya pandemi ini lumayan meresahkan bagi kita semua, di mana kita tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka yang senormal mungkin seperti sebelum-sebelumnya. Akan tetapi tetap patut disyukuri karena kita masih bisa diberikan kesempatan dan kesehatan untuk terus melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Karena sekarang ini banyak sekali terjadi di luar sana tidak bisa belajar, akan tapi harus belajar online. Apalagi di tempat kita yang sulit sinyal seperti sekarang, jadi lumayan banyak kendala gitu. Maksudnya tidak bisa gitu melakukan pembelajaran. Di samping juga ada yang tidak punya HP Android, ada yang kadang kendala sinyal. Jadi kalau 100% melaksanakan pembelajaran online, kita kurang maksimal nanti untuk murid-murid yang lain. Jadi di sini kita masih bersyukur bisa tatap muka walaupun hanya beberapa orang secara bergantian. Sekarang sudah siap semuanya untuk belajar? Ya. Sudah siap, alhamdulillah. Jadi sekarang persiapkan dulu, mulai dari buku, pensil, pulpennya, semuanya. Bukan hanya itu, juga konsentrasinya. Ya, karena kalau kita nggak konsentrasi dalam belajar, konsentrasi itu memusatkan pikiran. Jadi kadang ada guru menjelaskan, tapi kadang pikiran kita berada di mana-mana. Setelah nanti kita sudah memasuki pembelajaran ini, sebelum dilanjutkan karena sudah siap, kalian sekarang kita absen dulu ya. Saya mulai dari Abdul Rafiq, Lydia Sinta, Hadir. Abdul Fattah, Hadir. Muhammad Rifki, Hadir. dan sudah saya absen semua. Ada yang tidak masuk karena sakit. Sebenarnya sekarang kan harusnya dalam pertemuan ini ada 9 orang, akan tapi yang hadir hanya bisa 5 orang karena memang dibatasi untuk pertemuan ini. Makanya sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca Fatihah terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit, terutama virus COVID-19 ini, sehingga kita bisa belajar dengan tenang, bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Dan sekarang dipimpin sama ketuanya untuk membaca Al-Fatihah. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita sudah berdoa, saya akan mendiskusikan daripada tujuan pembelajaran.
Jadi di sini kita akan belajar tentang pengertian Al-Quran, baik secara bahasa, secara istilah. Terus nanti kita juga akan mencari beberapa pengertian Al-Quran menurut para ulama. Definisi Al-Quran menurut para ulama. Nah, setelah kalian nanti diajak untuk mengamati, terus menanya, juga mengeksplorasi dan mengkomunikasikan daripada pengertian ini, saya berharap kalian nanti bisa atau mampu menjelaskan, menunjukkan, serta merumuskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Nah, model yang akan kita gunakan yaitu diskusi, penugasan, dan juga ceramah. Sudah. Sekarang kita langsung pada kegiatan inti. Yang pertama kita akan mengamati daripada pengertian Al-Quran, baik secara bahasa ataupun nanti secara istilah. Sebelum saya membagi, adakah di antara kalian yang masih ingat tentang pengertian Al-Quran? Atau sebelum saya jelaskan, kalian memang sudah sudah belajar, sudah tahu, pernah membaca tentang pengertian Al-Quran? Ada yang sudah? Belum ya. Ya, karena memang belum dijelaskan, jadi mungkin sedikit akan saya jelaskan tentang pengertian Al-Quran. Di sini yang kita tahu secara bahasa, secara etimologi, Al-Quran itu berasal dari kata qoro'ah, yaqro'u, Quran, Quranan. Jadi nanti di sana artinya membaca. Jadi sebenarnya memang kita tahu kalau Quran arti secara bahasanya itu membaca. Bahkan surat yang pertama kali diturunkan itu adalah Iqra, yang artinya juga membaca. Jadi sebenarnya membaca, kita tuh dianjurkan membaca bukan hanya pada Al-Quran saja. Selain memang makna daripada Al-Quran itu adalah membaca, tapi kita juga disuruh untuk membaca setiap keadaan, membaca Al-Quran, membaca buku, membaca alam, membaca situasi, dan lain sebagainya. Pokoknya namanya membaca itu membaca apa saja yang sekiranya nanti bisa menambah wawasan dan ilmu anak-anakku sekalian. Seperti itu ya. Sudah paham? Itu secara bahasanya. Sekarang kalau yang secara istilahnya. Secara istilah ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah, kalamullah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara berangsur-angsur, secara berturut-turut. Jadi tidak diturunkan sekaligus berupa mushaf gitu, tidak. Akan tapi diturunkan secara ayat per ayat. Kadang ketika dibutuhkan Nabi turunlah ayat Al-Quran. Nanti kita akan membahas lebih panjang lagi tentang Al-Quran, baik asbabun nuzulnya, sejarahnya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Karena kalian sudah, saya anggap sudah dewasa, sudah bisa belajar sendiri, sudah bisa belajar mandiri. Jadi saya tidak perlu menjelaskan terlalu panjang lebar tentang pengertian Al-Quran tadi ya. Jadi saya harap nanti, karena apa? Kalau saya menjelaskan dari awal hingga akhir, bisa jadi kadang masuk kanan, keluar kiri. Kadang ada yang mendengarkan tapi ternyata pikirannya itu ada di mana-mana. Tuh ya. Makanya Bu Guru di sini mengajak kalian untuk dibentuk kelompok nantinya. Dibentuk kelompok 5 ya. Jadi nanti akan dibagi di sini kelompok pertama, yang sini kelompok kedua, kelompok ketiga. Jadi akan nanti 3 kelompok saja di sini sudah cukup ya, karena emang muridnya kan tidak masuk semua. Jadi hanya sebagian kita bagi 3 kelompok. Nah,
masing-masing kelompok nanti akan mencari sendiri, terus mencari dan mengumpulkan berbagai pendapat. Jadi tidak hanya yang seperti yang saya jelaskan tadi, hanya Al-Quran artinya seperti itu, tidak, karena banyak sekali para ulama yang mendefinisikan pengertian Al-Quran. Contohnya salah satu ulama di sini adalah Muhammad Ali As-Sabuni, ya. Nah, Muhammad Ali As-Sabuni ini juga mendefinisikan Al-Quran sebagai firman Allah yang tidak ada tandingannya, diturunkan kepada Rasulullah yang merupakan penutup para nabi melalui malaikat Jibril. Kan sudah beda tadi dengan yang pertama. Makanya tidak saya jelaskan semuanya karena banyak ulama yang mendefinisikan. Sekarang saya bagi kelompok, ya. Sudah. Terus saya juga bagikan materinya satu persatu. Seperti itu saya bagikan. Nah, kalian juga kan sudah punya LKS, terus bisa mencari di internet, HP-nya bisa digunakan sekarang mencari tentang pengertian Al-Quran secara bahasa, secara istilah kalian tulis kembali dalam buku tugas masing-masing. Nah, di situ mencari apa tadi? Pengertian Al-Quran menurut para ulama. Kan sekarang bisa dicari dulu ya pengertian Al-Quran menurut para ulama. Sekarang dicari dulu, bisa di internet, di buku LKS, dalam teks yang sudah Ibu bagikan tadi, ya. Sudah. Kalian akan saya bimbing kalau misalnya menemukan kesulitan ketika mencari pengertian Al-Quran ini. Karena sebenarnya banyak sekali ya, kita tuh menemukan dalam internet, dalam buku-buku, dalam LKS yang sudah kalian miliki tadi. Jadi pengertian menurut para ulama. Mungkin ada yang bisa menyebutkan salah satu ulama selain tadi Muhammad Ali As-Sabuni. Ada yang menemukan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, masih belum. Ada, itu katanya Dr. Subhi As-Salih. Ya, ada. Di situ nanti sama kelompoknya itu nanti kan banyak, pengertiannya tidak hanya satu. Kalau nanti tulis semua mulai dari nomor 1 minimal 5 sudah ya. Minimal 5 ulama yang menjelaskan tentang pengertian Al-Quran tadi. Karena saya yakin tidak hanya satu saja ya, banyak sekali, apalagi sekarang untuk mencari sumber ilmu itu banyak. Ketika kita tidak ada bukunya, maka bisa membuka internet, ya. Bisa membuka internet, bisa mencari di Google. Kalau sekarang itu yang yang sangat lumrah itu kalian menggunakan Google. Jadi punya HP itu jangan hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak penting saja, hanya chatting, Facebook yang nggak ada gunanya. Jadi lebih baik ketika kita menggunakan HP, ketika menggunakan internet, kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk mendapatkan ilmu. Karena kalian itu adalah generasi penerus bangsa. Kalau misalnya kita di sini aja malas-malasan, internet tidak digunakan dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan ilmu, bagaimana nasib selanjutnya? Nasib negara ini selanjutnya, terutama nasib agama Islam. Dimana sekarang kan kita tuh mulai banyak masuk aliran-aliran sesat, aliran yang akan menggoyahkan akidah orang Islam. Kadang sesama Islamnya itu mulai diadu domba. Makanya kita harus benar-benar mempelajari Islam secara utuh gitu. Terutama Al-Quran. Kenapa kita mesti belajar Al-Quran di sini? Karena Al-Quran ini adalah sumber hukum yang pertama. Sumber hukum yang pertama. Kalian masih ingat sumber hukum itu ada berapa?
Ada 2. Ada 2. Ada berapa lagi? Ada Ada 4. 4. Ya, ada 4. Yang pertama itu adalah Al-Qur'an. Al-Quran yang akan kita bahas sekarang. Terus yang kedua adalah Hadis. hadis. Yang ketiga adalah Ijma. Yang keempat adalah Qiyas. Nah, makanya Al-Quran itu menduduki atau mempunyai kedudukan yang utama, gitu ya. Menjadi sumber hukum yang pertama sebagai pedoman, sebagai petunjuk umat Islam, semua umat yang ada di dunia ini, utamanya umat Islam yang mempelajari Al-Quran. Kadang bukan hanya umat Islam saja yang mempelajari Al-Quran, kadang seorang Kristen tuh penasaran bagaimana mukjizatnya Al-Quran, dari pengertiannya, kadang tafsirnya, sehingga kadang menjadikan dia bisa masuk Islam seperti itu. Makanya penting bagi kita dari awal, jadi sebelum melangkah sejauh-jauhnya, kita tuh masih mempelajari tentang pengertiannya saja dulu, biar tahu apa sih sebenarnya Al-Quran itu, pengertiannya apa, dan bagaimana. Kenapa kok ini nanti artinya membaca, yang seperti apa. Bahkan membacanya itu tidak hanya sekedar membaca, ini beda dari membaca yang lain. Jadi membaca Al-Quran itu dinilai sebagai ibadah. 1 huruf saja akan dibalas 10 kebaikan oleh Allah, seperti itu ya. Jadi dalam pembelajaran Al-Quran ini sangat penting sekali buat anak-anakku sekalian untuk lebih cinta lagi terhadap Al-Quran. Jadi itu nanti harapan saya. Setelah benar-benar mendalami tentang Al-Quran, nanti akan menambah kecintaan kita pada Al-Quran sehingga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dijadikan petunjuk hidup, bisa dijadikan arah kita hidup. Karena kalau kita tidak berpegang teguh pada Al-Quran, kadang kita kehilangan arah, bawaannya nanti putus asa gitu ya. Karena hidup ini memang banyak masalah gitu ya. Banyak masalah kalau misalnya nanti kita tuh tidak tahu, tidak ngerti, tidak tahu sedikit tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang bahwa kita tuh punya Allah, kita punya Al-Quran untuk bisa, bahkan Al-Quran ini bisa menjadi obat hati. Masih ingat kan ya? Orang itu hati itu kadang berpenyakit gitu ya. Ada penyakitnya, bukan hanya badan saja, tapi rohani kita. Roh kita itu ada penyakitnya. Itu nanti yang pertama obat hati itu adalah membaca Al-Quran dan maknanya. Yang kedua berkumpul dengan orang soleh. Yang ketiga berzikir malam diperpanjang. Setelah itu berpuasa. Yang terakhir berkumpul dengan orang soleh. Seperti itu tentang Al-Quran, biar nanti menambah semangat kalian untuk bisa mendalami tentang Al-Quran. Sudah dibagi kelompoknya sudah sekarang ya. Nah, ini sudah jadi 3 kelompok. Sudah siap kelompoknya? Bukunya juga sudah ada kan ya? Nah, ini mencari dan mengumpulkan. Ayo sekarang dicari dan dikumpulkan dulu pengertian menurut para ulama. Saya tunggu beberapa menit. Sekarang sambil mencari dulu. Kalau misalnya nanti mendapatkan kesulitan, anak-anak bisa bertanya sama ibu dulu ya. Sekarang mencari dulu. Mungkin ada kendala anak dalam pencarian. Oh, sudah lancar ya. Jadi kelompok ini harus benar-benar saling bekerja sama, tidak hanya satu orang yang bekerja kemudian yang lain diam saja, tidak. Jadi sama-sama, karena ini ada 5 orang, jadi harus mencari 5 pengertian menurut para ahli. Jadi kerja semua nanti ya penilaiannya nanti ya. Jadi setelah dipresentasikan baru nanti dinilai sama ibu guru. Ya, sekarang dikerjakan dulu. Saya tunggu 15 menit kayaknya sudah bisa ya untuk mengumpulkan daripada pengertian Al-Quran menurut para ulama. Ayo sekarang kelompoknya dulu.
Sudah mendapatkan semuanya ya, anak-anak sudah mendapatkan. Sekarang dari kelima pengertian Al-Quran tadi itu dianalisa dengan kelompoknya masing-masing, itu dianalisis persamaan dan perbedaannya. Tentunya kelima definisi dari para ulama itu kan tidak sama ya, jelas tidak sama, beda orang pasti beda definisi, beda penjelasan. Makanya guru suruh kalian itu dianalisa perbedaannya dari kelima ini apa. Lalu kolom yang sudah disediakan tadi ya, perbedaannya dari kelima itu apa, terus persamaannya itu apa ya. Sudah, sekarang dianalisa dulu perbedaan dan persamaan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Saya kasih waktu 7 menit selesai. Bisa ya, kan cuma mencari aja karena sudah kalian dapatkan. Sekarang dicari perbedaan dan persamaannya, dianalisa dulu ya. Dianalisa dulu. Kalau misalnya menemukan kesulitan bisa ditanyakan. Nanti bu guru kasih pencerahan ya. Jadi santai saja, yang penting serius dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya kalian bisa menanya. Setelah kalian sudah dapatkan persamaan dan perbedaan daripada pengertian Al-Quran, sekarang menanya. Menanya tentang apa yang tidak kalian pahami dari pengertian Al-Quran ini. Apa tadi ada yang bertanya tentang misalnya perbedaannya firman Allah dengan wahyu gitu ya. Firman Allah dengan wahyu ya, memang tidak sama secara kata-katanya firman Allah dengan wahyu. Firman Allah itu adalah perkataan Allah. Yang memang khusus kalau di Al-Quran itu firman Allah itu apa ya? Kalamullah, sama dengan kalau kalam itu kata kita itu kan ngomong ya, bicaranya Allah itu melalui Al-Quran. Tapi wahyu juga bisa dikatakan kalamullah, akan tetapi itu diperuntukkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang memang nabi gitu ya, bukan orang yang soleh. Tapi nabi, wahyu itu hanya diperuntukkan seorang nabi dan rasulnya saja. Tidak berupa firman Allah yang nantinya bisa dijadikan sebuah mushaf. Ya, bisa jadi nanti itu berupa semacam hadis qudsi nantinya seperti itu ya. Jadi itu perbedaannya nanti tentang firman Allah dan wahyu yang kalian tanyakan. Ya. Tadi kan sudah kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing tentang persamaan dan perbedaan Al-Quran sudah. Terus yang kedua juga sudah menganalisa persamaannya itu apa dari kelima tadi para ulama, terus perbedaannya juga apa seperti itu. Sudah. Sekarang juga kalian bisa menanyakan apa dampak hukum dari perbedaan dan persamaan definisi menurut para ulama seperti itu. Sekarang ini pertanyaan dari guru ya, diskusikan lagi apa dampak hukum dari perbedaan dan persamaan definisi menurut para ulama. Apa ada dampaknya atau tidak? Gitu. Tentunya kan setiap sesuatu itu nanti ada dampak positif ataupun dampak negatif seperti itu. Ya, coba diskusikan lagi. Ini selesai, nanti diskusikan ada dampaknya atau enggak gitu. Sudah, kalau sudah didiskusikan, kalian kan sudah memang ada itunya tempatnya untuk menjawab tadi dampak hukum dari persamaan dan perbedaan definisi Al-Quran menurut para ulama. Karena kita masih fokus pada definisi Al-Quran menurut para ulama. Selanjutnya kita tuh mengasosiasi ya. Jadi di sini akan menyimpulkan. Ini sudah yang terakhir. Kalian menyimpulkan persamaan dan perbedaan
perbedaan definisi Al-Quran. Sehingga apa nanti kalau sudah disimpulkan akan memunculkan definisi baru. Jadi setelah kalian menyimpulkan ini akan memunculkan definisi baru yang nantinya bisa menjadi sebuah definisi baru dan lebih lengkap mewakili semua definisi-definisi yang sudah kalian tulis. Jadi dari kelima definisi ini kalian terakhir nanti kesimpulan dari hasil kalian sendiri. Jadi intinya dari kelima definisi itu akan memunculkan definisi baru yang lebih lengkap dan juga bisa mewakili dari kelimanya. Seperti itu. Jadi ada definisi baru. Ya, bisa dikerjakan dari sekarang. Jadi sudah disimpulkan. Nah, kalau sudah disimpulkan, sekarang sudah terbentuk definisi baru, sudah selesai untuk kegiatan inti ya, sudah selesai untuk kegiatan inti. Yang terakhir kalau sudah selesai, guru tunggu untuk pengumpulan tugasnya ya. Jadi dalam pembelajaran ini kalian sudah bisa mengumpulkan tugasnya tiap kelompok. Dikumpulkan dulu. Karena sudah terkumpul tugas-tugasnya, saya mohon nanti dari salah satu kelompok untuk mengkomunikasikan kepada teman-temannya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan ada yang namanya presentasi daripada hasil kerja kelompok kalian. Paham ya? Nah, setelah ini tugasnya sudah terkumpul, minggu depan kita akan ada presentasi sebentar mewakili dari teman kelompok-kelompok yang lain ini untuk mempresentasikan hasil tadi dari menyimpulkan hasil definisi barunya seperti apa. Jadi nanti teman-teman pada penasaran seperti apa. Ya sudah, sampai di sini saja karena tugasnya sudah dikumpulkan. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena kita sudah bisa belajar untuk hari ini. Jadi sekali lagi saya pesankan sama anak-anakku sekalian, jangan pernah bosan-bosan untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini akan menjadi penerang bagi kehidupan kita. Kalau misalnya kita itu kayak ada yang galau gitu, kayak gelap, kadang kita bingung, makanya kita berbanyak untuk membaca Al-Quran. Ya, anak-anakku sekalian, jadi itu cuma pesan guru, jangan pernah bosan-bosan untuk membaca Al-Quran. Kalau bisa kita nanti belajar sekaligus dengan maknanya, agar hati kita tuh selalu merasa tentram. Juga minta agar dengan barokahnya membaca Al-Quran kita dijauhkan dari penyakit-penyakit berbahaya seperti wabah yang telah melanda negeri kita tercinta ini. Seperti itu anak-anakku sekalian. Jadi sekali lagi nanti dipahami, sampai di rumah kita belajar tidak hanya di sekolah saja, tapi nanti di rumah juga dipahami seperti itu. Selain guru juga jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan, terutama nanti kalau misalnya mau keluar rumah, jangan lupakan protokol kesehatan dengan memakai masker, sering-sering cuci tangan dengan air bersih, juga jaga jarak. Perbanyak bacaan yang secara batiniah seperti sholawat dan Al-Quran tadi. Terus banyak minum vitamin juga, makan makanan yang sehat, terutama 4 sehat 5 sempurna. Karena kalau kita sudah terjangkit suatu penyakit, sulitlah bagi kita untuk melaksanakan aktivitas yang baik. Sulit bagi kita untuk belajar dengan baik, dengan serius kalau badan kita sudah sakit. Makanya
Anak-anakku sekalian, jangan lupakan itu. Yang terakhir, jangan pernah kita bosan untuk baca Al-Quran dan mencintainya, membaca dengan maknanya. Ya sudah. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Untuk materi minggu depan kita lanjutkan dengan keautentikan Al-Quran setelah presentasi nantinya terutama ya. Sudah, terima kasih. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah dengan ilmu yang banyak lagi barokah dan kita dijadikan manusia yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.